Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Dinda, karena saya lahir dan besar di Kota Padang Sidempuan 71 tahun yang lalu, kurang 2 bulan, dan tinggalkan Kota Padang Sidempuan umur 17 tahun. Ya, jadi saat itu sama sekali tidak ada pengalaman-pengalaman seperti sekarang ini, yang namanya banjir-banjir dan lain-lain. Ya, semua aman-aman aja gitu. Dan malah saya bisa berenang tuh ya di sungai itu. Ya, entah sungai Batang Angkolan, entah sungai Batang Ayumi. Ya, nah, ini masih kecil ini. Ya, yang samping kiri saya masih kecil lah. Nah, jadi itu Banjar, tetangga sebelah rumah. Ini sebelah rumah, bukan saudara, sebelah rumah. Bertetangga. Dia buka jendela kelihatan itu. Jadi itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita ini kan bicara masalah banjir, pasca banjir. Jadi kalau saya pikir-pikir, pasca banjir berarti paskah. Berarti sebelum paskah ada proses. Sebelum proses ada proses. Kan begitu ya. Setelah paskah ada sustainability. Berarti indikator keberhasilan rekonstruksi dari banjir Tabaksel. Kan begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah dikaji proses itu tadi? Kenapa banjir terjadi di Tabaksel? Sudah pernahkah itu dikaji? Prabanjir itu. Karena di dalam proses ini terjadi interaksi kan? Interaksi antar masyarakat, interaksi antara lembaga, interaksi antara pemerintah daerah. Tiga-tiganya kan harus terinteraksi dalam proses itu kan? Maupun di maupun nanti di pasca. Apalagi di sustainability-nya sebagai indikatornya. Berhasil atau tidak rekonstruksi ini. Kan harus jelas itu. Saya nggak lihat. Kita bicara di sini hanya pasca banjir. Paskanya. Jadi yang kita pikirkan itu hanya bagaimana merekonstruksi banjir yang ada sekarang. Tapi kita nggak melihat apa akar masalahnya. Pertanyaan saya itu sebenarnya akar masalahnya apa kok bisa banjir? 17 tahun saya tinggalin, sekarang kok jadi ribut? Umur 17 tahun, kok sekarang jadi ribut? Apa? Akar masalahnya apa? Saya tidak tanya masalahnya, akarnya apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Dan yakin nggak nanti ke depan sustainability-nya terjadi? Ini yang perlu barangkali kita kaji juga bersama, ya. Tidak hanya berbicara masalah pasca banjirnya, tapi juga kita bicarakan masalah setelahnya. Jadi saya teringat guru saya mengaji, Zulfi Ramlan. Kalau dia bilang ada 3 yang harus terintegrasi katanya. Hablum minallah, hablum minallah, hablum minallah, hablum minallah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada manusia, dan bagaimana kita beribadah kepada alam, lingkungan hidup. Kita beribadah terhadap manusia berarti interaksi kita. Ya kan? Bagus enggak kebijakan kita sebagai kita pemerintah daerah? Bagus enggak? Jangan-jangan dampaknya negatif. Bagus enggak saya sebagai masyarakat biasa merambah seenaknya tanpa saya melihat apa dampaknya? Atau kelembagaan tadi katanya ada NGO yang begini. Semua terinteraksi di satu. Jadi bicara masalah pasca banjir ini bukanlah single sektor, tapi dia adalah multi sektor yang terkait satu sama lain. Jadi ini barangkali sebagai saran saya perlu kita kaji ulang akar masalahnya itu apa di Tabaksel itu sehingga terjadi pasca banjir ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara masalah desentralisasi dan otonomi. Tadi saya lihat sudah dibicarakan semua. Ya kan? Yang namanya otonomi itu dan desentralisasi itu kan duit dari pusat bukan 3.
DAU, DAK, DBH. DAU sudah jelas untuk kepentingan umum, termasuk pegawai. DAK sudah jelas infrastruktur. DBH ini yang tidak pernah disentuh dengan baik secara optimal. Yang tadi sudah dibicarakan oleh guru saya mengaji. Karena tiap bulan bertemu soalnya sama beliau. Mengaji, ngajarin saya ngaji itu. Ya, karena udah tua katanya saya jadi harus ngaji banyak. Ya kan? Jadi ya udahlah saya bilang, saya nurut aja ya. Padahal adik saya kan, ya udah. Itu. Bagaimana itu? Ya kan? Nah ini, jadi DPH ini perlu, BUMD itu memang perlu. Di dalam undang-undang Pemda itu juga BUMD itu disyaratkan di situ. Jelas sekali. Tapi banyak undang BUMD di Indonesia ini yang sama sekali tidak optimal penggunaannya, pemanfaatannya. Akibatnya apa? Nah, ini yang ketiga. Apa yang dikatakan profesor dari Amerika sana itu, tahun 94, persaingan global di dunia ini hanya satu, otak. Otak. Persaingan otak, bukan persaingan ekonomi dan lain-lain, otak. Dengan otak inilah maka terjadi inovasi, terjadi ini, terjadi itu, terjadi itu. Inovasi kan nilai tambah. Berarti sistem pendidikan pun harus direka ulang. Baru yang keempat, buat RPJP, rencana pembangunan jangka panjang Tabaksel. Baru di bawahnya RPJMD, masing-masing kabupaten. Jadi dia satu tujuannya. Apa tujuan RPJP? Daerahnya, Tabaksel. Semuanya meningkatkan iman dan takwa. Iman dan takwa tadi yang saya bilang tadi itu ibadah. Belum minallah sebelum belum alam itu kan. Nah, itu umpamanya apalah disebut di situ. Tercapai apa gitu kan? Baru misinya masing-masing daerah. Misi saya daerah ini Tabaksel apa misinya? Ini apa misinya? Ini apa misinya? Jelas. Jadi terstruktur maksud saya. Kalau memang kita ingin membangun Tabaksel ini dengan baik. Tapi kalau hanya jalan sendiri-sendiri seperti yang saya lihat selama ini yang saya lihat dalam praktek pemerintahan, itu satu sama lain itu jalan sendiri, tidak pernah terpadu, ya. Jadi 4 poin. Jadi sistem pendidikan itu penting. Baru yang terakhir adalah Tabaksel itu kalau terjadi tol di mana-mana di Sumatera Utara sampai Sumatera Barat, ya, tol itu semua nanti tidak akan ada yang berhenti di Tabaksel, ya, tidak akan ada yang berhenti di Tabaksel. Kalau sudah tol semua di mana-mana, karena orang nggak akan berhenti, orang nggak akan berhenti di Pulang Lawas, sorry about that, nggak akan berhenti orang di Paluta, nggak akan berhenti orang di Parang Sidimpuan. Jangankan di Mandailing, karena sudah ada jalan tol. Ya, yang saya dengar sekarang ini jalan tolnya itu udah pinggir pantai, langsung Pasaman, langsung terus. Ya, tuh, jadi tinggal Tabaksel. Go bye-bye ini kata orang kan. Bagaimana caranya? Dibangun ekonomi kreatif tadi yang seperti bilang Adinda Ongko. Yaitu backward linkages and forward linkages. Pakai itu, teori itu. Bagaimana backwardnya, linkagesnya, bagaimana forwardnya. Siapa yang membangun ini, siapa yang membibit ini, seperti itu, sampai ini kan gitu. Akhirnya apa? Muncullah produk unggulan. Produk unggulan Tabaksel, produk unggulannya Mandailing Natal, produk Palang Wawas, produk unggulannya Paluta. Kalau Padang Sidempuan karena dari zaman dulu dia sudah pendidikan, produk dia adalah jasa di bidang pendidikan, gitu. Itu kira-kira dari saya lain 5 poin itu yang menurut saya penting untuk kita pikirkan. Dan saya yakin pemerintahan daerah Tabaksel bisa membuat RPJP secara terpadu dengan duduk bersama Bapedanya. Tapi kalau masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan keakuannya sendiri, ya saya kira
ini hanya teori aja. Ya boleh aja lah kita ngomong-ngomong di sini. Buat saya senang saja saya ini. Silaturahim buat saya. Terima kasih saya diundang sama Imam Kata Baksel. Saya mengikuti perintahnya Bang Kohan yang diajarkan ke saya. Surat An-Nisa ayat 1 kan. Silaturahim katanya kan. Saya silaturahim ini sekarang nih. Saya laksanakan Bang Dinda perintah itu. Ya kan perintah Allah sebenarnya. Saya senang-senang aja. Tapi kan kita rapat di sini ini kan bagaimana ke depan supaya berhasil kan? Ada indikatornya dong. Apa indikatornya ada kan? Indikatornya kan tadi kayak sustainability itu. Kembali ke lingkungan hidup kan? Lingkungan hidup berkelanjutan itu kan? Intinya kan itu, karena saya lihat ada di situ lingkungan, tapi lingkungan kehutanan di situ sebut. Mestinya dikomain, ya kan? Pertanian, kehutanan, lingkungan hidup dan perekonomian dibungkus dengan perekonomian, yaitu tadi backward ke di situ. Itu, saya kira itu aja apa saya komentar saya. Mudah-mudahan tidak bermanfaat, ya kan? Karena ya cuman ngomong-ngomong doang sebagai tanda terima kasih saya undang Imam Kata Baksel. Kalau nggak ngomong saya juga nggak enak juga, saya kan cuma duduk depan gitu. Ya, jadi itu aja. Terima kasih banyak. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.